koper Bali Hotel, makan, selesai makan habis sudah siap. Dan jenengan enak sampai ke bis adem menikmati AC yang dingin. Paham semua? Setuju jam berapa? Ayo jam berapa? Ayo jam 8, yang jam 8 tujuh tangan. Yang jam 7? Oh jam 8 semua. Berarti takut ada yang minta jam 7. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi Bapak Ibu, kita selanjutnya menuju Arafah. Al-Hajj Arafah. Wukuf itu di padang Arafah. Insya Allah jarak dari Masjidil Haram 20 kilometer. Jadi pembatasan Arafah. Nah, di depan kita sebelah kanan ada masjid yang di sana ada bangunan agak mewah di depan. Ya, sebelah kanan ini itu Universitas Ummul Qura. Ya, ada yang tahu Ummul Qura? Jadi kita lihat sekarang, nanti di depan lagi. Kita udah masuk ke pembatasan tanah haram dan tanah halal. Jadi tanah haram dan tanah halal di Arafah itu, wukuf di Arafah itu tanah apa? Tanah haram. Tadi di sana diawali itu tanah haram, tanah halal. Terus ke sini masuk pembatasan tanah haram dan tanah halal. Jadi di sini Arafah tanah halal, ke depan lagi tempat Mina menuju masjid tanah haram. Di sini masih tanah halal ya. Di sini masih tanah halal. Kalau di sana di belakang tadi tanah haram. Nah di depan sebelah kanan ini di Universitas Ummul Qura ya, tempat kuliah kita orang Indonesia, semua negara di sini. Jadi yang kita lihat punya anak, semoga anak dan cucu kita bisa sekolah di Ummul Qura biar dapat mahasiswa, dan juga nggak dapat mahasiswa nggak jadi masalah, bisa daftar di Ummul Qura. Dan juga di Madinah bisa. Madinah harus apa? Mahasiswa Ustaz? Enggak. Di Ummul Qura di Madinah juga itu nggak pas langsung mahasiswa dari Indonesia. Bisa kita daftar di sini. Kemarin dibuka pendaftaran Ummul Qura ya. Ummul Qura. Tadi Ummul Qura setiap tahunnya itu pasti kita diberi pulang pergi pesawat ya. Kebanyakan bagi teman-teman banyak yang ke Malaysia, ada yang ke Turki karena tiketnya minta yang ke Turki. Jadi kita dulu baru itu libur pulang ke Indonesia. Teman-teman kita banyak. Jadi kalau pas kita dekat hajian tinggal 1,5 bulan itu biasanya dikasih tiket untuk pulang ke negaranya masing-masing karena masih libur. Liburnya itu kalau di sini 4 bulan ya libur. Kalau orang sekolah 3 bulan sekarang. Itu orang sekolah biasa. Kalau di kuliah makan gratis, apa? Digaji, nerima gaji meskipun tidur sekolah nerima gaji. Tapi kebanyakan teman-teman itu ke Masjidil Haram. Di Masjidil Haram juga di rute nomor 9091 itu ada sekolah juga di Masjidil Haram. Nah anak-anak biasanya kalau yang masuk Hafidz Al-Quran langsung ke Masjidil Haram pagi. Bagi yang pagi, ada yang sore, ada yang pagi. Di depan kita sebelah kanan Arafah ya, pembatasan Arafah. Itulah di Ummul Qura tadi. Biar kita jenengan mungkin ada anaknya yang mau sekolah, silakan. Di depan kita ada tanda panah Yatul Arafah. Wukuf di padang Arafah. Pembatasan Arafah mungkin ada yang udah haji, udah. Jadi Arafah, Al-Hajj Arafah pada tanggal, wukuf di Arafah pada tanggal berapa? Pada tanggal 9 Dzulhijjah itu udah wukuf di Arafah pada jam 12 siang. Jam 9, tanggal 9 jamnya lurusnya apa? Jam 12 lurus matahari di atas kepala sampai terbenamnya matahari ya. Ada yang mengatakan ada juga sampai subuh pembatasan Arafah. Ada tasrik tanggal 8 tasyrik
di sebelah kanan. Ini ada pagar. Kalau di luarnya pagar, tetap dipanggil Arafah, tetap dipanggil haji, tapi nggak wukuf. Kalau pulang ke Indonesia selesai haji, tapi sampai di luar pembatasan, tetap jenengan disambut, dipanggil Pak Haji, Bu Haji. Betul? Dengan, tapi bukan wukuf di dalamnya, tapi belum sempurna. Apa yang sempurna? Harus memasuki pembatasan Arafah. Yang penting kita masuk pembatasan, yang penting kita wukuf di Arafah. Al-Hajj Arafah, wukuf di dalam Arafah. Di sana juga ada yang namanya Jabal Rahmah. Jabal artinya gunung, Rahmah itu artinya kasih sayang. Di mana? Jadi di sanalah Jabal Rahmah pertemunya Nabi Adam, bukan turunnya Nabi Adam. Ada langsung diturun ke Jabal Rahmah, bukan. Selama 300 tahun Nabi Adam nggak ketemu sama Siti Hawa karena melanggar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itulah setan menggoda, ya Adam, mendekatlah ke pohon itu. Apa nama pohonnya? Pohon Holdi. Ketika itu Adam bilang dilarang oleh Allah. Di mana setan itu merayu Nabi Adam, di mana Adam itu bisa makan buah Holdi. Ketika itulah ada sebuah hewan yang masuk ke surga, yaitu ular. Ketika itulah setan itu masuk ke dalam ular, sampai digoda Adam sama Siti Hawa. Makanlah ya Adam, buah itu enak, buah itu nikmat. Ketika itulah dimakan oleh Nabi Adam dan juga Siti Hawa, sampai datanglah Allah menurun Nabi Adam ke dunia. Makanya setan sampai sekarang dengan kita itu bermusuhan, ya kan? Kadang orang bilangnya, kadang orang dibilang setan kalau emosi, betul? Setan itu, babi setan itu. Yamin saya. Jadi di mana Nabi Adam alaihissalam bertemunya dan Siti Hawa di sini, Nabi Adam diturunkan di kota di kota India. Nabi Siti Hawa diturunkan di kota itu. Tapi ada maknanya di sana. Bahwa dalam kisahnya, ceritanya, dan juga di dalam kitab itu ada Nabi Siti Hawa ada yang mengatakan di kota Jeddah. Tapi selama 300 tahun Nabi Adam dan Siti Hawa itu bertemunya di Jabal Rahmah. Jadi sebelah kanan ini Bapak Ibu pemantauan ketika musim haji ya. Ini sebelah kanan. Kelihatan ya? Ini baru dipakai di sini. Biasanya nggak ada. Jadi di situ nanti di mana Nabi Adam memohon kepada Allah. Ketika itulah di Arafah, Adam itu keadaan telanjang sampai dan Nabi Adam dan Siti Hawa bertemu di sana sampai lupa bahwasanya itu Adam Hawa di situ. Jadi di Arafah itu Bapak Ibu untuk pelaksanaan ibadah haji tidak ada doa yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di pas musim haji atau pada tanggal 9 Dzulhijjah itu seluruhnya jemaah wukuf di Arafah. Tidak ada orang yang tidak diterima. Tidak ada baca Ustaz, tidak ada baca. Apa bacanya? Cuman pengampunan dosa. Tidak ada amalan untuk pribadi, tidak ada. Apa? Cuman doa memohon kepada Allah.
kita tahu sekalian untuk jemaah haji khusus orang Indonesia ya. Ini kita lewati pasti kalau yang untuk haji melewati jalan ini. Biasanya kalau ziarah di sebelahnya ya. Jadi kalau jemaah haji khusus Indonesia atau plus atau apa? Atau dari pemerintah itu pasti di depan ya, di depan sebelah kanan. Deretan sini biasanya. Jadi jauh dari Jabal Rahmah ya. Jabal Rahmah ya. Jabal Rahmah. Sudah kelihatan? Nah disitulah Nabi Adam dan Siti Hawa. Jadi disinilah Bapak Ibu untuk pelaksanaan wukuf di Arafah ya pada tanggal 9 Dzulhijjah. Jadi di sini semua orang kita di sini juga sebelah kanan, sebelah kiri sampai ke sana Guju tempatnya kita. Biar kita nggak terlalu jauh dengan Jabal Rahmah. Kalau diparkir nanti jauh. Di depan kita nanti kalau musim haji biasanya tertutup dengan orang yang melaksanakan wukuf di Arafah, yang melaksanakan haji di Arafah. Jadi itulah haji itu panggilan Bapak Ibu ya, al-hajju Arafah dan juga al-hajju umrata. Jadi haji dan umrah itu panggilan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan melihat Arafah nanti kita bisa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan wukuf di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Amin ya rabbal alamin. Ada yang mau naik? Ada yang mau naik? Mungkin belum nyampe. Jadi kalau turunnya dari sini langsung kita bisa naik kan? Kalau turunnya di sana nanti jenengan yang sepuh-sepuh jauh, ya. Di parkiran itu jauh. Cuman di sini kayaknya kalau bagian ibu-ibu sih saya sarankan. Kalau di parkiran itu biasanya banyak orang jualan. Kalau di sini nggak ada orang jualan.
pakai topinya biar nggak dikena panas. Sebelum kita turun, mari kita baca basmalah.